Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang eh, sudah hadir di kelas online ini. Kebetulan ada beberapa yang izin ke saya karena memang tidak bisa mengikuti kuliah, nggak masalah ya, karena memang tentunya hari Sabtu biasanya banyak kesibukan, tapi karena metodenya sekarang sudah tidak hanya dengan catatan, ada di YouTube juga. Nanti materi ini juga saya akan share di YouTube ya teman-teman ya. Oke, kita hari ini sesuai dengan RPS, rancangan pengajaran semester, itu kita akan belajar tentang analisis pulang pokok, atau ada yang nyebutnya juga analisis titik impas. Ada juga yang menyebutnya break even point. Ada yang tahu break even point? Break even point gitu. Ya, biasanya kalau orang-orang usaha, kita lagi usaha ataupun di organisasi, pasti kan ya ada yang namanya maunya untung ya. Nah, sebelum untung Profit, tuh mencapai ada yang namanya titik impas. Ya, iya. titik Pengennya impas. profit ya, Pak. Jadi nggak rugi, nggak untung, tapi balik modal lah ceritanya begitu ya. Bahasa Iya. bahasa gampangnya balik modal. Nah, khusus untuk di matematika bisnis kita juga akan belajar tentang itu teman-teman semua. Jadi bagaimana keadaan eh, break even point tersebut dari sudut pandang matematika. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi pendahuluan dulu teman-teman semua. Jadi untuk break even point ini, eh, break even point ini ada kaitannya dengan fungsi penerimaan, BEP, ada kaitannya dengan fungsi penerimaan, ya, dan juga ada kaitannya dengan apa namanya? eh, Kalau fungsi penerimaan itu sebutannya total revenue ya. Total revenue atau biasa disimbolkan dengan TR. Dan juga teman-teman kalau untuk total revenue juga bisa disimbolkan sebagai R ya. Di beberapa buku ada TR, ada TR ya. Sangat erat sekali dengan kaitannya dengan fungsi penerimaan. Ada juga eh, fungsi penerimaan itu ada yang menyamakannya juga sebagai fungsi hasil penjualan ya. Nah, macam-macam ya. Ada beberapa buku seperti itu menyebutnya. Dan dia disimbolkan dengan TR. Maka kalau kita tuliskan rumusnya adalah TR sama dengan fungsi dari apa? Fungsi dari P dikalikan dengan Q. Nah, TR sama dengan P kali Q ya. TR sama dengan P kali Q. P itu apa? Di mana P itu adalah harga jual per unit ya. Dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ditanya fungsi penerimaan, maka rumusnya adalah TR ya. TR sama dengan P kali Q. Teman-teman akan suka ketemu nih kalau di bidang ekonomi manajerial nanti di semester, entah semester 3, setahu saya semester 3 atau semester 4 itu nanti ketemu TR sama dengan P kali Q ya. Itu. Itu rumusnya. Dan biasanya secara grafiknya itu TR TR pada sumbu Y dan Q itu pada sumbu eh, X gitu ya. Oke, pada sumbu X. Nah, oleh karena Banget. itu TR itu merupakan fungsi dari Q ya. Gambarnya gimana sih? Gambarnya seperti ini. Saya coba gambar, saya sketsa aja ya. Hitam,
Sorry. Ini anggap pada grafik seperti ini, maka dia di sini ada TR, TR pada sumbu Y, ini TR, kemudian, sorry, yang di sini sumbu Q. Nah, lalu fungsinya yang mana? Dia membuat kurva seperti ini. Gitu ya. Di mana TR merupakan fungsi dari Q. TR sama dengan fungsi dari Q. Gitu ya. Jangan lupa kasih H. Oh, terbalik tandanya, sorry. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, sebagai pendahuluan bahwa TR dan Q ini kaitannya terkait dengan fungsi penerimaan. Oke. Nah, menariknya ketika kita menghitung ini semua, eh, kita lanjut di sini ya. Kita coba latihan soal, misalkan latihan. Kalau tadi kan kita grafiknya seperti ini ya, TR sama dengan P kali Q. TR adalah total revenue atau fungsi penerimaan karena analisis titik impas kaitannya dengan hal tersebut. Maka kita coba contoh dulu. Misal ya, kita misalkan ada produk yang dijual, produk yang dijual dengan harga, misalkan harga berapa? Harga 2.000 lah anggaplah. 2.000 ya, 2.000 rupiah per unit barang. Bagaimana fungsi penerimaannya? Gambarkan fungsi penerimaan pada grafik, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita ditanyakan hal seperti ini, maka langsung bisa jawab. Jawab, kan rumus TR itu sama dengan P dikali Q ya. Di mana kita tahu harga jualnya adalah 2.000 per unit ya. Maka TR P-nya diganti dengan 2.000 dikali Q. Maka TR sama dengan 2.000 Q. Gitu ya. Nah, grafiknya seperti apa? Saya coba copy paste aja ya. Nah, grafiknya menjadi seperti ini kira-kira. Itu ya 2.000 Q. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih mudah ya, masih sederhana. Masih bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya, masih oke ya. Oke. Nah, tadi fungsi penerimaan, teman-teman ya. Kita kaitannya dengan fungsi penerimaan. Ada juga BEP juga terkait dengan selain penerimaan ada yang namanya fungsi biaya. Ya, ada fungsi biaya. Fungsi biaya disebutannya adalah cost atau total cost. Jadi juga seperti itu. Oh ya Pak, maaf, saya izin tanya balik. Kalau Hmm. misalkan ini Q-nya ada angka gimana Pak? Q-nya ada angka ya tinggal masukkan angkanya. Misalkan Oh angkanya gitu. 5 Jadi gitu ya. 2.000 kali Q. misalkan 2.000 kayak kali Q, 5 berarti 10.000 gitu. oh, oke. Tinggal Iya, kaliin aja ya Pak ya tinggal berarti. kaliin aja. Ini contoh Oke, aja. oke. Nah, ini kan contoh dalam misalkan seperti itu. Nanti nanti soalnya digabung antara fungsi biaya dengan fungsi penerimaan. Gitu Oh ya. gitu. Mm-mm. Nah, ini biasa disimbolkan sebagai cost ataupun total cost ya untuk fungsi biaya. Nah,
fungsi biaya ini diberi lambang kos dalam kurung C atau total cost SC ya. Biasa seperti itu. Nah, rumusnya banyak nih. TC namanya biaya itu ada biaya variabel, ada namanya biaya fix. Ada biaya tetap, ada biaya apa biaya variabel ya. Nanti itu dipelajari pada saat akuntansi. Kalau kedapat nanti akuntansi akan belajar ini. Apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel ya. Tapi ini saya jelaskan dulu bahwa biaya total itu merupakan gabungan antara fixed cost ditambah variable cost. Ya gitu ya. Yang mana variable cost ini merupakan perkalian antara variable cost ditambah Q, dikali Q, sorry. Ya. Nah, kita kasih keterangan dulu. FC itu fixed cost atau biaya tetap. Ya. Kemudian VC variable cost, biaya variabel. Ini ketemu nih pas di akuntansi ya. Atau sebutannya biaya yang suka berubah. Sesuai dengan kondisi pasar atau permintaan kan gitu ya. Kemudian V biaya variabel per unit gitu ya. Q jumlah produk yang dihasilkan kan begitu. Nih nanti kita pakai semua nih rumus-rumus ini nih. Ini yang saya kasih warna nih ya. Nah, terus gimana sih gambarnya? Gambarnya itu sebentar ya. Hmm. Saya coba cari di Google aja ya. Sebentar ya. Banyak banget soalnya. Oh ya teman-teman ya. Saya udah dapat. Ini dia. Oke. Kira-kira grafiknya nanti seperti ini. Bahwa fixed cost, variable cost, total cost itu di pada sumbu Y ya. Kemudian untuk Q-nya ada di sumbu X ya ini. Kira-kira begini nanti grafiknya ya teman-teman. Ini biar tahu nih oh grafiknya gimana sih kayak gini. Ya. Ini saya nggak jelasin terlalu detail di sini. Mungkin nanti langsung ke contoh aja ya. Oke. Nah, contoh aja dulu langsung ya. Contoh bahwa misalkan kita ambil contoh apa ya? Misalkan ada suatu perusahaan ya. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap. Nah, biaya tetap apa namanya? Fixed cost ya. Sebesar RP misalkan 100 juta lah misalkan. Ya. Dan biaya variabelnya 300 misalkan 3.000 Q lah misalkan ya. Tentukan biaya sorry, tentukan fungsi biayanya dan gambarkan grafik fungsinya misalnya kayak gitu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman harus menuliskan dulu apa yang diketahui ya. Biaya tetap di situ sebutannya apa sih? Fixed cost ya. FC, biaya tetap. Itu berapa? 100 juta.
Kemudian biaya variabel. Biaya variabel disebutannya VC. Biaya variabel sama dengan 3.000 Q. Gitu ya. Terus fungsi biayanya. Fungsi biayanya itu apa? Eh, merupakan total 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 cost sama dengan VC ditambah FC itu ya. Maka TC sama dengan FC. FC itu 1 juta, 100 juta ditambah biaya variabel 3.000 Q gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kalau grafiknya kira-kira gimana? Nah, kita kita kira-kira dulu ya. Kita coba buat grafik. Saya stop share dulu ya. Dari Desmos ya. Oke, stop share dulu. Pakai Desmos. Sebentar ya. Desmos. Oke, saya share. Ini. Oke, tadi TC sama dengan 100 juta ditambah 3.000 Q ya. Maka TC itu sebagai Y, ya. Y sama dengan 100 juta ditambah 3.000 3.000 X. Nah, grafiknya kayak apa nih? Oh, gede banget ya. Kita coba turunin aja ya. Sebentar, sebentar. Berarti saya stop share dulu yang ini. Jangan saya soalnya saya rubah lah. Sorry ini. Anggaplah 1.000 lah ya. Perusahaan nggak ada bisa biaya tetap 1.000. Misalkan anggap aja 1.000 ada ya gitu ya. 30 deh. Ini saya kurang. Biar grafiknya bisa kita buat ya. Ya, anggap aja nih contoh kan namanya contoh ya. Jadi 1.000 yang jadi 30. Nah, contoh ya teman-teman ya. Maka kalau kita dibuat di grafik di Desmos, kita rubah jadi 1.000 teman-teman. Satu lagi jadi 30. Masih gede, kegedean ya. Ya, ini sampel aja sih contoh teman. Nah, coba deketin lagi. Sampel 100. Ya, contoh aja 1.000 ya. Nah, kira-kira grafiknya di sini nih. Di 0,1000, di titiknya di sini. Ya, berarti kan grafik itu mulai dari angka 1.000 ya. Tuh, nih contohnya nih. Ya, di titik 1.000 dia apa? 0,1000 dia mulai dari 0,1000. Maka kita bisa bikin draft grafiknya kira-kira gini. Ya, bikin draft grafiknya. Bentar ya. Saya coba buatin dulu yang manual. Kira-kira saja ya teman-teman ya. Sini, kira-kira mulai ada gini.
Nah, seperti ini ya. Grafiknya seperti ini kira-kira ya. Nanti kalau ditulis TC sama dengan 1000 plus 30 Q kira-kira seperti ini. Biar nggak bingung. Jadi kita tadi kan ada versi Desmosnya tuh yang lebih bagus gambarnya ya. Ternyata mulainya di angka 1000 gitu ya. Mulai di angka 1000 dan seterusnya ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau Lanjut bingung? Pak, Hmm? lanjut. Lanjut ya masih bisa ya. Iya, karena Jadi cuma pertambahan doang sih. Kayaknya. iya betul ya. Oh, Oke, kita lanjut. Em, nah, kita langsung masuk ke eh, analisis titik impas atau break even point ya. Analisis break even ya. Jadi eh, kita definisikan dulu break even itu apa sih? Break even itu suatu kondisi di mana perusahaan tidak tidak apa? Tidak untung maupun rugi ya, tidak untung maupun rugi. Jadi dia impas ya. Sebutannya impas. Dan syarat break even ada sebutannya TR harus sama dengan TC-nya. Jadi pengeluaran itu harus sama dengan eh, apa pendapatan harus sama dengan pendapatan. pengeluaran kan gitu ya. Betul. TR sama dengan TC. Penting nih. TR harus sama dengan TC ya. Nah, kalau kondisi untung berarti kalau logikanya kalau untung yang besar yang mana? Yang penerimaannya atau biaya yang dikeluarkan? Penerimaannya Pak. Penerimaannya ya. TR harus sama dengan lebih besar. TR lebih besar daripada TC, yang gitu ya. Kalau Betul. rugi, itu logikanya TR kurang dari TC kan gitu ya. Hmm. Logikanya gitu. Maka kalau kita gambarkan dalam grafik, di mana TR dan TC ini pada sumbu X, sorry, TR dan TC ini pada sumbu Y, kemudian Q dalam sumbu X, maka kita akan gambarkan seperti ini. Ambil dari buku. Ntar, grafiknya akan seperti ini. Sorry, kelihatan ya. Jadi yang saya kuning-kuningin ini, karena TR lebih besar daripada TC, maka dia laba untung. Kalau TC lebih besar daripada TR, maka dia rugi, gitu ya. Dan titik di sini adalah titik temu di sini adalah titik BEP, impasnya. Hmm. Ini grafiknya seperti ini kira-kira teman-teman semua. Jadi kita biar lebih mudah untuk menganalisanya melewat grafik, gitu ya. Jadi seperti ini grafiknya, kondisinya. Jadi di sini kita bisa elaborasi lagi apa akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fungsi break even point ini gitu ya. Dalam soal dalam soal-soal juga ada tuh banyak contohnya dari yang paling mudah sampai paling sulit juga banyak gitu ya. Untuk kondisi seperti ini eh, jadi kalau dari grafik ini sebenarnya kita ada ada dua rumus ya. Jadi ada eh, dua rumus titik ulang pokok atau titik impas. Apa rumusnya? Yang pertama adalah jika BEP dalam unit, ya, dalam satuan maksudnya ya. Rumusnya TR harus sama dengan TC, ya kan? Yang mana kalau TR itu tadi di awal saya sebutkan bahwa TR merupakan perkalian antara P dikali Q. P dikali Q. Maka
dikali Q sama dengan TC-nya adalah fixed cost ditambah variable cost. Kan gitu ya. Yang mana kalau kita jabarkan lagi, P kali Q sama dengan FC ditambah F dikali. Saya boleh pakai titik aja nggak kalau untuk kali? Nggak apa-apa ya. Biar biar ini biar enak aja ngeliatnya. Kali Q, titik aja lah ya. Bukan koma loh ini titik aja. Titik tuh maksudnya kali. Dengan gini, maka tadi variabel cost-nya dipindahin ke kiri jadi negatif. P kali Q dikurangi V kali Q. Sama dengan fixed cost. Kan gitu ya. Maka Q-nya dikelompokkan. Q sama dengan P dikurangi V sama dengan FC. Kan begitu ya. Maka Q sama dengan FC. Q, sebentar. Sorry. Q merupakan pembagian antara FC dan Q. Sorry. P kurang V. Sebentar ya. Saya gedein dulu. Nah, itu ya. Maka Q merupakan pembagian antara fixed cost dibagi P dikurangi V. P itu apa? Ya tadi, harga jual ya. V itu adalah biaya variabelnya per unit. Ya. Nah, ini bisa ya, bisa di apa namanya diimplementasikan nanti dalam soal. Oke, BEP dalam unit seperti ini rumusnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar nih. Nanti ya. Pakai rumus yang mana, Pak? Yang inilah. Saya kasih tanda. Offline save file. Penting diketahui. Ya, itu rumusnya ya. Q sama dengan fixed cost dibagi P kurang V. Itu ya. Nah, terus kalau misalkan BEP dalam angka rupiah gimana, Pak? Kalau BEP dalam rupiah, sebentar saya pindahin dulu di sini. Beda-beda tipis sih, rumusnya sama-sama aja sebenarnya ya. Cuman beda dikit aja. Oke, kita ini dari sini sama semua. Cuman bedanya, sebentar saya edit dulu nih. Ini ada yang, nah, TR tetap sama dengan TC, cuman TR itu yang dielaborasi yang sebelah kanan. PC sama dengan P dikali Q, kemudian TR tetap, maka fixed cost-nya dia pindah ke kiri. Ya, fixed cost-nya pindah ke kiri. Kan jadi negatif. Sorry, kok fixed cost? Variable cost-nya, V kali Q-nya. Oke, pindah ke kiri sama dengan FC, kan gitu ya. Maka eh, bisa kita, apa namanya, kita elaborasi dengan membagi membagi fungsi sebenarnya ini saya hapus dulu ya. Dibagi dengan PR menjadi dikurang V kali Q C. Bentar ya, saya rubah inian dulu formatnya. Ini matematika banget sih, tapi saya harus kasih tahu gitu ya. Kok bisa dapat rumus ini? Kok dapat rumus ini? Biasanya suka ada yang nanya tuh. PR sama dengan VQ dibagi dengan
Pokoknya rumusnya tahu jadi aja gitu ya. Ini nggak usah harus. Tapi ini saya harus nurunin rumus karena ini eh mandat intelektual ya. Kalau saya nggak nyampein berarti saya ini nyimpen ilmu gitu ya. Kalau bisa dapat rumus kayak gini sih, gitu. Harus dikasih tahu. Sorry. Nah, kalau gitu PR sama teman-teman boleh belajar nanti buat nurunin rumus sendiri boleh. Oke. Tapi ini sekedar tahu aja ya teman-teman ya. Kok Pak Bims tahu rumusnya begini, ini cara nuruninnya begini. Kemudian dikelompokkan sudah, VQ sudah, TR. Oke. PR itu sama dengan apa? PR sama dengan V kali Q. Q-nya kita bisa coret di sini. Q-nya dicoret. Sebentar, sebentar. Mana nih? Oh ya, sih. Q-nya ini dicoretnya nanti ya. Karena P kali Q, yang satu F kali Q nih, Q-nya kita coret. Ini deh. Nah, enak nih. Aduh, susah. Q-nya nanti dicoret ya pokoknya. Saya nggak bisa ininya. Kok susah banget sih. Nah, jadi dicoret. Kemudian habis itu muncul persamaan. Satu dikurang P bagi P. C. Nah, itu. Terus habis itu turun keluar persamaan sama dengan yang tadi itu persamaan ditarik ke bawah. Eh, di sini. Nah, sip, begitu ya. Nanti persamaannya seperti itu. Jadi TR sama dengan VC atau fixed cost. FC dibagi satu dikurang V per P gitu ya. Itu rumusnya teman-teman semua. Jadi asal muasalnya begitu ya. Jadi penurunan rumus gitu. Nggak cuma fisika, tapi ada matematika juga ada penurunan rumus. Jadi ada dua, ya dua item. Teman-teman langsung pakai aja, langsung pakai Q dan TR ini, ya BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Tapi rumus ini eh, bisa hasilnya bisa sama nggak Pak? Sama, Apa? sama semua. Yang satu dalam Oh, unit,
Unit berarti kan paling jumlahnya satu, dua, tiga gitu. Kalau rupiah paling 100.000, 200 kayak gitu. Sama aja. Hmm. Nah, Hmm. jadi dua dua Cuman, item ini. oh iya. Cuman kalau yang satunya lagi kan, yang terakhir ini yang lebih rumit ya Pak ya. Karena Iya, ada turunannya. iya. Pakai langsung aja Pak yang warna merah. Hmm. Nah, langsung pakai warna merah aja. Oke. Nggak masalah. Oke. Nah, langsung soal aja. Misal, sebentar saya cari soalnya. Contoh soal, eh, misalkan suatu organisasi menghasilkan produk gitu ya, produk dengan biaya variabel per unit, misalkan Rp 4.000 misal, dan harga jualnya per unit misalkan 12.000. Diketahui bahwa biaya tetap dari operasionalnya, biaya tetap dari operasi perusahaan tersebut ya, Rp 2 juta misal, gitu ya. Tentukan jumlah produk, sorry, jumlah produk yang harus dijual agar perusahaan mencapai pulang pokok, misalnya kayak gitu ya. Nah, maka kita harus jawab soal ini dengan kita harus ketahui dulu apa yang diketahui, apa yang harus kita jawab. Penyelesaian. Nah, kita tentukan dulu. TR tadi berapa? TR. P. P-nya berapa? Dia yang ngejualnya. Biaya biaya jual per unit 12.000 ya. Terus dia ngejual, dia tahu fixed cost-nya, biaya tetapnya berapa? 2 juta. Dia juga Biaya variabel. biaya variabel, berarti V. V-nya itu sama dengan 4.000. Kan gitu ya. Kalau sudah tahu ini gampang. Maka TR sama dengan TC. Ya, TR sama dengan TC. TR sama dengan TC. Sebentar, saya kecilin dikit ya. Gitu ya. Saya buat di sini sampingnya. Maka TR sama dengan TC. Terus TR itu merupakan P kali Q. Sama dengan TC itu adalah fixed cost. Fixed cost ditambah variable cost kan gitu ya. Maka P-nya itu 12.000 dikali Q. Fixed cost-nya itu 2 juta. Variabel 4.000 dikali Q. Oke. Maka kita kelompokkan yang sama dengan yang sama. 12.000 Q dikurang 4.000 Q. Yang sebelah kanan pindah arus ke kiri ya. Sama dengan 2 juta. Gitu. Maka 12.000 dikurangi 4.000 adalah 8.000. 8.000 Q. Kemudian sama dengan 2 juta. Maka Q sama dengan, kan 2 juta dibagi 8.000 ya. 2 juta dibagi 8.000. Coba kita hitung. Seperti gini. Gitu ya.
2 juta dibagi 8.000. Nah, 2 juta dibagi 8.000 berapa? Coba kalkulatornya. 250. Iya, 250 betul. 250. 10 ya. 250. Nah, kemudian, maka kalau gitu, TR-nya kita bisa tentukan nih. TR sama dengan kan 12.000 Q nih. Karena ditanyakan berapa produk yang harus dijual agar bisa mencapai pulang pokok. Maka TR-nya 12.000 dikali 250. Berapa nih? 3 juta ya. Nah, 3 juta. Jadinya apa? Jadinya apa? Kalau gitu, jumlah produk yang harus dijual adalah 250 unit, sehingga penerimaannya sebesar 3 juta gitu ya. Jadi dikasih kesimpulan. Jadi, jadi jumlah produk yang harus dijual agar perusahaan agar capai titik impas sebesar 250 unit. Itu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nanti jawabnya kayak gini ya. Kalau pas lagi ujian ya. Jadi yang diketahui apa dijawab biar teman-teman bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas sih Pak, Jelas ya, aman. Alhamdulillah nih Hmm. jelas ya. Jadi kira-kira begitu untuk yang titik impas. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam grafik, gambarkan dalam grafik itu ya bisa sih nanti nanti kita coba apa namanya gambarkan ya. Tapi nanti dulu deh yang gambar nanti dulu ya sebentar ya. Nah, saya juga mau ada juga di RPS kita harus jelaskan tentang apa namanya BEP bisa bergeser nggak? Bisa. Titik impas bisa bergeser ya, pergeseran pada BEP. Nah, apa yang menyebabkan bergeser? Yang pertama, titik pulang pokok bisa bergeser jika titik dua, jika terjadi perubahan pada apa? Ada satu, ada namanya biaya tetap, biaya perubahan pada biaya tetap atau fixed cost. Ya, itu dia. Ada juga perubahan biaya variabel per unit. Itu bisa ya berubah. Atau juga bisa biaya, eh, sorry, harga produk yang berubah. Nah, itu ya. Itu bisa berubah tuh ya. Makanya kadang-kadang di soal juga suka ada yang nanya gitu kan. Oh berubah begini, ini berubah begini gitu ya. Nah, pergeseran naik turunnya bergantung pada kok tiga komponen itu tadi ya. Bisa biaya tetap, biaya variabel, dan harga produk per unit. Saya coba cari di Google gambarnya. Bentar ya. Nah, ini dia. Yang dia bergeser kira-kira beginilah. Ya, pergeserannya. Oke. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Masih bisa ya kalau yang ini ya? Masih aman ya?
Paling nanti latihan soal aja ya teman-teman ya. Kalau untuk tugas nanti gini aja. Jadi kan ini pertemuan kelima ya. Nanti aja sebelum UTS saya kasih tugas ya. Jadi tugas tersebut merupakan kisi-kisi untuk UTS juga ya teman-teman ya. Gitu ya. Tolong kasih tahu aja yang lainnya bahwa tugas itu merupakan kisi-kisi UTS. Jadi biar biar apa namanya nggak bingung dan juga ada contoh. Boleh Pak, boleh banget. Itu oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau tutup. Ada yang mau tanya lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Nanti untuk materinya saya share di YouTube. Bisa diputar berulang kali. Kasih tahu teman-teman yang lain ya. Oke, saya izin tutup. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you ya. Makasih Pak Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin tutup. Iya Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Mari.